bukan untuk kepentingan pasangan tertentu. Kalian didesain menjadi penyelenggara yang seharusnya adil dan jujur, betul? Kami mendengar, kami mengetahui, kami yang telah bertindak menjadi bagian dari mesin kecurangan yang TSN. Hati-hati kalian semuanya ya. Bisa diharapkan dari kumpulan penipu. Sekarang kita buka Bapak ikut demo ini karena tergerak hati Bapak sendiri gitu ya? Iya betul. Tergerak oleh hati nurani bersama teman-teman yang sehati. Dari mulai hari ini hingga hari-hari esok, rakyat akan terus berlipat-lipat ganda rakyat Indonesia kalau kami masih melawan. Hari ini kami masih ribuan, besok, lusa dan seterusnya gelombang-gelombang perlawanan ini. Ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam. Kita mau dengar, fraksi PDI Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Yang mau hak angket angkat tangan. Kita semuanya mau di sini. Yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini. Yakinkan kami bahwa memang pilihan terbaiknya adalah hak angket. Yakinkan kami tidak cuma dengan jumlah massa, tapi dengan pemikiran-pemikirannya, dengan ide-idenya, dengan data-datanya. Untuk itu saya, Pak Masin dan Pak Aryo Bimo diminta mewakili fraksi untuk berunding, berdiskusi, berbicara dengan perwakilan teman-teman yang ada di sini. Karena nanti kalau dipaksakan, artinya yang akan memimpin negeri ini, nauzubillah adalah pemimpin yang haram, pemimpin yang zalim, yang telah merampas hak kekuasaan yang bukan hanya. Karena itu sampai kapanpun, sampai darah terakhir, haram bagi kita menerima atau mengakui pemimpin yang zalim. Mereka orang-orang yang telah mengkhianati rakyat, mengkhianati negara, mengkhianati Pancasila. Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang membenarkan kecurangan. Karena itu kita menghimbau kepada paslon 01 dan 03, jangan pernah menyerah, teruskan perjuangan. Dan andai kata semua usaha itu sudah kita lakukan, ya makbul. Bagaimana kalau kita ajak sekian juta rakyat untuk sama-sama berdoa? Ya Allah, ya Allah yang muqallibal qulub, sadarkan mereka orang-orang yang berbuat curang, agar mereka segera taubat dan mengakui kecurangan mereka serta memperbaikinya. Kami siap menerima siapapun yang menang, apakah 02, 03, apalagi 01, kalau itu dilakukan dengan jujur dan adil. Tapi kami tidak siap menerima siapapun yang menang dengan jalan curang. Kita lawan selamanya, lawan selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengingat bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia diperjuangkan, direbut dari tangan kolonialisme dan imperialisme dengan darah para syuhada, dengan darah para pahlawan, para habaib dan ulama. Hari ini kita akan gempur KPU.
kita akan duduki sampai rezim ini tumbang. Setuju saudara-saudara? Hari ini kita akan mengingat saudara-saudara kita, rakyat semuanya akan datang membersamai kita untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas oleh rezim Jokowi. Semangat saudara-saudara. Dilaksanakannya hak angket dan harus menggugat pilpres yang curang. Tidak menerima hasil pilpres yang curang di tahun 2024. Setuju? Setuju? Setuju semua rakyat? Suara ini adalah suara rakyat dan mahasiswa. Oleh karena itu, wahai kau para petinggi-petinggi DPR, dengarkan suara Tuhan ini. Bagaimana mungkin negara ini akan baik membawa kita semua ke arah yang benar kalau cara-cara yang dilakukan untuk memilih pimpinan saja sudah tidak beradab, tidak melakukan keadaban. Demokrasi sudah dilanggar. Seolah-olah penguasa adalah pemilik negeri ini. Tidak, negeri ini adalah milik kita semua. Kita berhak bersuara. Kualitas kekuasaan itu tidak dilihat dari lama dan besarnya intimidasi, tapi dari kualitas kebergunaan bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, 26 tahun kemudian, karena arah reformasi sudah dibelokkan, kami akan mengingatkan kembali, melengkapi pembicaraan para guru besar. Kampus adalah tempat keilmuan, kampus adalah tempat mengembangkan etika dan peradaban. Jika negara ini sudah tidak beradab, maka kampus akan terpanggil kembali untuk mengatakan, hei, kembali lagi, demokrasi dan ini negara adalah milik semua. Demikian barangkali yang ingin sampaikan. Salam reformasi. Salam reformasi. Terima kasih. Tirani. Masih sangat banyak berkumpul di KPU. Pemilu curang, rakyat melawan. Pemilu curang, rakyat melawan. Pemilu curang, rakyat melawan. Kita tidak terima. Kita tidak terima hasil pemilu yang curang. Pemilu curang. Pemilu curang. Batalkan pemilu. Pemilu terburuk. Hari ini apapun yang kami lakukan di sini adalah bentuk kecurangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tertib, bisa menyampaikan aspirasi esok hari lagi. Kami siap melayani Bapak Ibu sekalian dalam menyampaikan aspirasi esok hari. Kegiatan cukup, silakan meninggalkan saya. Kami memberikan toleransi waktu untuk buka puasa. Juga mendengarkan secara langsung. Kita akan kembali. Kita akan kembali.
biar polisi pada siap. Iya tuh, Bang Desi, sini Ki. Ya tuh. Mau dipukulin sih. Woi. Mau dipukulin. Woi, woi. Mau dibokap dipukulin. Mau dibokap dipukulin. Mau dipukulin. Video. Baik, maju baik. Itu mokop kenapa dipukulin? Kapor, kawal mobil kapor. Itu Kapor, kawal. Woi polisi, Pak Kapolres. Pak Kapolres. Baik, maju baik. Pak Kapolres. Tahan dulu, Pak. Kapor, kawal mobil kapor. Bapak tahan dulu. Berhenti di situ, Pak. Kapor, kawal. Pak polisi berhenti di situ. Bermasa aksi satu komando. Baik, maju baik, pelan-pelan baik. Maju baik, pelan-pelan baik. Masa aksi mundur. Tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Ini gimana? Di rumah sakit aja ya? Udah ke rumah sakit aja dulu. Kenapa? Dari awal sebelum pemilihan ini sudah tidak benar, tidak jujur. Ya, itu sebenarnya yang kita nggak suka. Dari awal kan kita tahu udah nggak jujur. Udah memang udah di-setel bahwa memang kemenangan itu harus seperti itu supaya satu putaran. Ya, kami masyarakat nggak mau tahu dia mau berapa. Yang kita mau KPU itu punya hati nurani untuk menyampaikan itu dengan kejujuran. Berani nggak dia? Ya, jujur gitu loh. Kalau dia jujur, bukan seperti ini hasilnya. Ya, karena kita juga tahu, kita juga lihat kalau memang dibilangnya ini real count, yang main IT mereka. Yang ngatur mereka, yang nyetel kepala desa untuk ditakut-takuti, awas kalau memang enggak ini ya. Saya punya loh datanya, karena saya punya kawan-kawan yang kepala desa. Dia nggak ke bawah, dia kepala desa. Kalau kau nggak bisa menangkan di sini, danai 1M itu di ini. Dia ancam-ancam. ASN, saya termasuk yang mengadukan ASN di Sumatera, di Medan, yang udah diapain guru, lapor ke Bawaslu. Tapi Bawaslu cuma bilang begini, akan kita protes, kami terima. Apa itu gitu? Tapi kalau memang misalnya, oke, ini pesta demokrasi. Kalau Jokowi dan kroninya jujur, ya, untuk 02 jujur, kita nggak masalah kalau menang. Siapapun yang menang, kalau dengan kejujuran, kita nggak masalah. Bu, sebentar ya, ukuran kejujuran menurut Ibu apa sih? Ukuran kejujuran yang pertama, dari awal pemilihan udah jelas dia nggak jujur dengan bisa menaikkan Gibran, yang jelas-jelas sudah menyalahi aturan, ya, yang usianya nggak tapi dirubah. Itu jujur nggak? Menurut adik ya. Kemudian di Medan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu pembagian sembako sekarang ini di bansos itu dilakukan dipercepatkan, tapi dengan ada gambar Prabowo Gibran. Cocok nggak itu? Alasannya itu APBN, tapi bansos. Tapi kenapa dilakukan percepatan menjelang di Januari? Kenapa tidak dan pakai warna biru? Dan Jokowi juga bagi-bagi, cocok nggak? Terus presiden, kalau dia memang sebenarnya presiden yang baik, ketika dia mau menaikkan keluarganya, ya dia nggak bisa dong mempromosikan anak dia. Kenapa? Dia seorang pimpinan negara. Kalau dia pribadi silahkan gitu loh. Kalau mau pribadi cuti lah. Terus kenapa mereka nggak cuti-cuti waktu kemarin itu, sehingga bisa menekan orang-orang pemerintah. Saya bukan orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohin dengan yang kayak gitu. Udah tahu gitu. Sekarang gini, masyarakat ini udah tahu sama tahu. Semua udah tahu, nggak usah lagi. Ibu begini-begini, saya bukan orang kampung-kampung. Maaf aja. Jadi istilahnya udah ngerti lah saya gitu. Udah tahu saya apa yang gini. Sekarang ini kita harusnya Jokowi itu turun. Ya, Jokowi itu harus lengser, itu aja. Baru ini selesai. Kroni-kroninya itu bukalah mata hatinya. Biarlah Allah yang ini menunjukkan celakanya mereka dan kebohongan mereka. Kan mereka mengatakan bahwa apa yang Ibu lakukan di sini adalah sebagai bentuk kekecewaan dan nggak logo aja karena calon yang Ibu dukung nggak menang. Oh salah seperti itu. Saya kemari bukan atas nama Anies atau atas nama Ganjar, tapi kita merasa sebagai rakyat demokrasi kita sudah diperkosa. Ya, demokrasi kita sudah dihancurkan. Kita tidak lagi punya demokrasi yang real. Saya kan udah bilang dari tadi, kalau Prabowo menang dengan yang sejujurnya, saya nggak berapa peduli siapapun yang jadi presiden, asal yang presiden itu baik, bisa memberi kemakmuran buat rakyat, bisa adil. Dan tidak dinasti seperti ini gitu loh. Ini dipaksakan gitu. Dan aneh menurut saya gitu. Ada yang seperti ini, kita kan mengikuti terus perkembangannya. Bu, ini kan setelah nanti ditetapkan, kalaupun memang malam hari ini akan ada 3 hari waktu nanti untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ataupun sengketa pemilu. Gini ya, memang kita udah tahu lah kondisinya. Tapi artinya begini,
sebagai masyarakat yang baik ya, biarkan mereka melakukan kerjanya secara konstitusional ya. Kita percayakan, silahkan lakukan. Nah, rakyat juga mungkin punya hal yang mereka lakukan ya. Kalau apa yang mereka lakukan jangan tanya saya, karena saya bukan pemimpin dari seluruh gerakan ini ya. Tapi kita lihat aja nanti kawan-kawan maunya gimana. Kita akan membersamai kita. Saya menanya Ibu karena Ibu adalah warga negara yang punya hak untuk bersuara. Betul. Karena Ibu punya hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang merdeka berpendapat dan bersuara. Ya. Di kampung, di Medan, atau kemudian keluarga yang ada mungkin di sekitar Jakarta nggak khawatir keadaan Ibu malam-malam sampai di sini? Oh enggak lah, biasa lah. Kalau kita itu memang mau mati ya mati, dimanapun bisa. Kalau itu enggak deh. Apa yang saya takutkan? Saya nggak pernah takut kecuali pada Allah. Itu aja.